Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada pembelajaran hari ini kita masuk di materi subtema 3, yaitu tentang menyayangi tumbuhan. Kita masih di tema 2 ya. Dengarkan dengan cermat penjelasan Ustazah sebelum kita mulai pembelajaran pertama. Tanaman adalah salah satu makhluk hidup yang berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem kehidupan. Selain sumber oksigen, tanaman juga membantu dalam mengurangi dan mencegah pemanasan global. Tanaman juga melindungi kita dari teriknya matahari. Selain itu, tanaman juga berfungsi sebagai sumber makanan, bahkan membuat lingkungan kita menjadi asri. Tak hanya itu saja, tanaman juga digunakan sebagai bahan industri. Mengingat betapa banyak manfaat tanaman bagi kita, sesama makhluk hidup, kita sebagai manusia wajib untuk merawat, yaitu dengan cara menyiram, memupuk dengan rutin. Itulah contoh kasih sayang terhadap tanaman. Kita harus menyayangi walaupun tanaman tidak bisa bicara, namun manfaatnya dapat kita rasakan setiap waktu. Baiklah anak-anak, setelah kalian paham tentang penjelasan Ustazah tersebut, sekarang kita mulai pembelajaran 1 subtema 3 meliputi muatan materi Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Kita langsung ke materi Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Mari merawat tanaman. Andi adalah anak yang rajin. Hobinya merawat tanaman di rumah dan di lingkungan sekitar rumahnya. Ada tanaman hias dan ada juga tanaman yang berbuah di rumahnya. Setiap hari Andi menyiramnya, memupuk, dan selain itu Andi juga membersihkan hama dan gulma yang ada di sekitar tanaman. Karena Andi rajin merawatnya, lingkungan rumah Andi pun terasa asri, teduh, dan juga rendah polusi. Tanahnya juga subur, tanamannya selalu mendapatkan sinar matahari yang cukup. Rumput, ilalang, dan hama pun bersih karena Andi selalu membersihkan setiap hari. Akibatnya, tanamannya pun semakin hari semakin subur. Andi tahu bahwa rumput ilalang dapat mengganggu kesuburan tanaman dan juga dapat berakibat kerusakan tanaman. Rumput atau ilalang merupakan gulma atau tumbuhan yang tumbuh di sekitar tumbuhan utamanya, yaitu ia dapat mengganggu tumbuhan utama tersebut tumbuh dengan baik. Baiklah anak-anakku, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ustazah, selanjutnya tugas kalian adalah mewawancarai atau melakukan wawancara dengan orang tua kalian tentang bagaimana cara merawat tanaman dengan benar. Namun sebelumnya Ustazah akan menjelaskan apa artinya wawancara tersebut. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara adalah narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai sebagai pemberi informasi. Kemudian pewawancara yaitu orang yang bertugas mewawancarai narasumber untuk mencari informasi. Kemudian, di dalam melakukan wawancara ada beberapa hal atau langkah-langkah yang harus kalian perhatikan.
Langkah yang pertama yaitu pembukaan atau perkenalan diri, serta mengemukakan maksud atau tujuan wawancara. Selanjutnya yang kedua yaitu bagian inti, yaitu kalian mengajukan pertanyaan yang jelas. Dan yang ketiga, penutup, yaitu ucapan terima kasih terhadap narasumber atas informasi yang telah diperoleh. Nah, itulah penjelasan Ustazah yang perlu kalian ingat. Selanjutnya kita ke materi matematika KD 3.2 dan 4.2. Kali ini kita akan belajar penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Ada yang tahu apa itu garis bilangan? Baiklah anak-anakku, di dalam matematika dasar, garis bilangan adalah gambar garis tempat bilangan-bilangan ditulis dari bilangan yang terkecil hingga bilangan yang terbesar. Berikut cara menyusun garis bilangan. Gambarlah garis panjang di selembar kertas. Garis ini akan menjadi dasar dari garis bilangan kalian. Selanjutnya, buatlah tanda pembatas pada garis bilangan. Tanda pembatas ini akan membuat garis panjang yang kalian buat terlihat seperti rel kereta. Kemudian, di sisi kiri mulailah kalian menulis bilangan di bawah tanda pembatas. Mulailah dari angka 0 di bawah tanda pembatas pertama di sisi kiri. Seperti ini ya nak. Selanjutnya, berhentilah menulis apabila bilangan hingga angka 20. Ingat ya nak, mengerjakan soal matematika dengan bilangan lebih dari 20 akan membuat cara ini menjadi sulit. Perhatikan contoh berikut. Dira mempunyai 9 penggaris. Kemudian Dira membeli lagi 6 penggaris. Berapa banyak jumlah penggaris yang dimiliki oleh Dira sekarang? Cara menjumlahnya adalah 9 ditambah 6 sama dengan. Soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Mari kita buat garis bilangannya dari angka 0 sampai dengan angka 20. Setelah selesai membuat garis bilangan, mulailah untuk menghitung pertanyaan 9 ditambah 6, maka gambar garis bilangannya adalah seperti ini. Selanjutnya, mulailah membuat garis lengkungan dari angka 0 sampai dengan angka 9 seperti ini. Setelah selesai membuat lengkungan, mulailah membuat lengkungan yang kedua, yaitu sejumlah 6 tanda pembatas sesuai penjumlahan 9 ditambah 6 sama dengan. Kalian mulai dari angka 9 dan dihitung sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi terakhir di angka 15. Berikan garisnya seperti ini atau garis lengkung yang kedua. Setelah lengkungan kedua sudah jadi, buatlah lengkungan yang ketiga, yaitu menggabungkan lengkungan yang pertama dengan lengkungan yang kedua seperti ini. Maka hasilnya adalah 9 ditambah 6 sama dengan 15. Nah anak-anak, seperti itulah cara membuat garis bilangan dari penjumlahan dua angka tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi SPDP KD 3.1 dan 4.1. Di pembelajaran tema 1, kalian sudah mengetahui apa itu gambar dekoratif. Untuk materi kali ini, mari kita belajar karya dekoratif. Apa itu karya dekoratif? Karya dekoratif adalah
Karya yang memiliki corak yang biasanya berfungsi sebagai dekorasi, baik itu berupa tumbuhan, hewan, atau manusia. Karya dekoratif ini memiliki fungsi sebagai penghias maupun pemanis dalam suatu karya seni. Seperti contoh membuat karya dekoratif bagian tepinya maupun ujungnya saja. Hiasan tepi semacam itu biasanya disebut dengan ornamen. Perlu diingat mengenai karya dekoratif adalah karya dekoratif tidak memperhatikan jarak gambar, isinya, maupun bentuk nyata. Perhatikan contoh karya dekoratif berikut ini. Nah anak-anak, sungguh indah bukan karya-karya dekoratif tersebut? Selanjutnya, buatlah karya dekoratif sederhana dengan tema tumbuhan. Kerjakan di buku gambar kalian ya. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran 1 subtema 3 sudah selesai. Sekali lagi, baca terus bukunya agar lebih memahami isi materi-materinya. Selain itu, kalian juga belajar baik lewat buku maupun video pembelajaran. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.